Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu shadiqil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita pagi ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, rumahnya, di majelis yang mulia, di pagi yang penuh berkah. Setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah, kita sama-sama duduk di majelis ini untuk membaca ilmu dan mempelajarinya, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha beramal di dalam agama yang mulia ini berdasarkan panduan dan syariatnya. Berharap apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita fahami bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa kita tegakkan dalam keseharian kita, serta kita berharap pula dari zikir-zikir serta doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik untuk mencintainya dan mengikutinya apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena orang yang mencintai terhadap yang dicintai, selalulah dia mengikuti. Selalulah dia berusaha melakukan apa yang ia sukai. Maka lakukanlah apa yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari urusan agama ini, dan tinggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar amal kita berkualitas dan agar ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, masih dalam pembahasan sunanus salah, sunnah-sunnah di dalam ibadah salat kita. Terakhir kita sampai pada pembahasan at-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyah wa ats-tsulatsiyah. Kita duduk tawarruk di duduk at-tashahhud akhir, di mana kita duduk di atas lantai, di mana pantat kita, kemudian di mana kaki kiri kita, di mana kaki kiri kita menyilang arah ke kaki kanan. Nah, kemudian al-isyaratu bis-sababa fi at-tashahhud al-awwal wal-tsani. Kita al-isyarat dengan menegakkan jari-jari telunjuk kita, mengisyaratkan dengan jari-jari telunjuk kita di at-tashahhud al-awwal dan at-tashahhud ats-tsani, wa yuharriquha, digerak-gerakkan itu di sini adalah berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, di mana dia menceritakan thumma rafa'a asabi'ahu faraitu yuharrikuha yad'u biha. Jadi setiap
ada gerakan ya syahadu an la ilaha illallah. Di sini disebutkan fa sumya sababa li'annaha yusharu biha ila tauhid. Disebutkan as-sababa ya, karena mengisyaratkan kepada tauhid. Ya, fa yajma' bainal qawli wal amal. Di mana lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka digabungkan antara al-amal dengan ucapan kita. Nah ini. Kemudian as-salatu wa tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fi tasyahudil awal kita di mana disunahkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah, ya, mengucapkan selawat atas Rasul dan keberkahan juga atas Rasul serta keluarganya. Ucapkan selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya serta keberkahan untuk keluarganya. Nah, ini juga dianjurkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di tasyahud al-akhir, ya, annahu kana yusalli ala nafsi fi tasyahud al-awwal wa ghairuhu, kama rawahu Abu Dawud, Abu Awana dalam sahihnya dan An-Nasa'i juga di dalam sahihnya. Kemudian setelah itu di antara sunnah-sunnah salat ad-du'a fi tasyahud al-akhir. Jadi berdoa di tasyahud akhir itu di ujung sebelum salam, itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah dalam salat kita. Kemudian al-jahru bil qira'ati fi salatil fajr wa salatil jum'ati wa salatil idaini wal istisqa'i wa fi raq'atain al-awlayaini min salatil maghrib wal isya. Di mana kita menjaharkan bacaan, ya, ketika salat fajar, salat subuh, salat Jumat, salat 2 hari raya, dan salat istisqa, dan 2 rakaat pertama pada salat maghrib dan salat isya. Nah, hal ini ya berdasarkan hadis yang diceritakan, yang disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Al-Imam Ibnu Qudamah berkata bahwa al-jahru fi mawadhi'il jahri wal israr fi mawa'idil israr mujma' ala istihbabihi wa lam yakhtalif al-muslimuna fi mawadhi'ih, ya, bahwa ketika salat jahar memang dianjurkan untuk membaca jahriyah, gitu kan. Sawa'an kana, andai pun kita misalnya salat sendirian. Kalau berjamaah sudah jelas, ya, ada imam kita. Kalau kita salat sendirian dengan uzur tersendiri misalnya, maka pada salat-salat di mana harus jahar, ya jahar. Ketika salat harus dijaharkan, maka kita membacanya salat jahar. Jelas, ya? Ya. Makanya di sini kata Ibnu Qudamah tidak ada khilaf di situ, maka sangat dianjurkan, ya. Wal aslu fi dzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah perbuatan Rasul. Waqad thabata dzalika bi naqlil khalf 'anis salaf. Dan para ulama menukil dari generasi awal bahwa Nabi betul-betul melakukan demikian. Ya, pada salat-salat tersebut yang di mana dijaharkan, maka dijaharkan. Ketika dia harus disirkan, maka disirkan. Itu adalah sunnah dalam salat, ya. Kemudian faqad thabata naqlus sahaba li qira'atihi fil fajr. Bahkan para sahabat saking perhatiannya kepada Rasul dalam ibadah, ya, bahkan mereka menukilkan, ya, apa yang dibaca Rasul pada salat-salat subuh. Kan ada riwayat, ya, bahwa Nabi itu sering membaca surat ini, gitu kan. Pada salat Jumat, pada salat 2 hari raya, salat istisqa, kusuf, dan lain sebagainya, salat maghrib dan isya, dengan hadis-hadis yang sahih, ya, banyak sekali bahwa Nabi SAW ya sering membaca surat itu, dan sehingga sahabat menukilkan itu kepada kita. Ya, menukilkan dalam perbuatan Nabi SAW bahwa Rasul melakukan hal demikian. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, ikhwani. Dalam Islam itulah yang menjadi satu keistimewaannya, bahwa terjaga keilmuannya dari zaman Nabi SAW sampai hari ini. Ya. Nah, oleh karena itulah bahwa sekali lagi kita mesti memperhatikan bab ini. Kemudian, ya,
Di antara sunnahnya al-israru bil qiraati fi dhuhri wal asr wa fi thalithati min al-maghrib wal akhirataini min al-isya. Maka disirkan salat zuhur, salat asar, dan rakaat ketiga dari maghrib dan 2 rakaat terakhir dari salat isya. Itu disirkan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa itu disirkan? Ini kenapa dijaharkan? Itu jawabannya gimana? Perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi. Hal itu dinukilkan dari siapa? Dari para sahabat. Gitu kan? Dinukilkan dari para sahabat. Pada misalnya dua rakaat terakhir salat isya, bolehkah kita ajarkan? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak melakukan itu. Salat adalah sifatnya tauqifiyah, ya. Tauqifi. Tidak boleh kita mengada-ngada di dalam ibadah salat kita. Dalam ibadah seluruhnya. Sifat ibadah itu adalah tauqifi, itu mencontoh apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengetahui, mendengarkan, melihat apa yang dilakukan, apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat qira'atu ma zada 'anil Fatihati minal Qur'anil Karim. Kita membaca surat-surat, ya, kita membaca surat-surat pendek atau apa saja di dalam Al-Qur'anul Karim setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu sunnah-sunnah dalam salat. Ya, bahwa salat fajar misalnya adalah salat yang dimana Rasul agak lebih panjang membacanya, banyak membaca ayat-ayatnya. Bahkan salat subuh ini disebut dengan wa Qur'anal Fajr, ya, Quran, ya. Karena memang identik sekali pada salat subuh itu bacaan Nabi, ya, banyak ayat-ayat lebih panjang dibaca. Wa Qur'anal Fajr, inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Ya, disaksikan oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Makanya merugi orang yang tidak salat subuh berjamaah itu. Diikat, ya, dibelenggu oleh syaitan. Ya, tidak bisa dia mendengarkan azan atau mendengarkan azan kemudian dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah waliyadzubillah. Makanya subhanallah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa indahnya kita di dalam menikmati ibadah kita kepada Allah, gitu kan? Andai pun mereka orang-orang yang menghidupkan malam dengan maksiat, menghabiskan waktu mereka dengan dosa, andai mereka mengetahui kenyamanan, kelezatan, ya, di saat kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, ya, kalaupun mereka harus membela dada-dada kita, mereka akan lakukan itu dan akan mereka ambil, ya, kenyamanan, keimanan yang ada di hati kita. Tapi mereka ahlul maksiat tidak tahu itu. Orang yang menghabiskan malam dengan maksiat, yang dikira itu adalah kelezatan, kenikmatan, itu semuanya zail. Kenikmatan yang semu, kenikmatan yang hanya sementara. Bahkan di antara ungkapan para salaf bahwa maksiat yang dilakukan itu kelezatannya hanya sementara, tapi awaqib, ya, akibat dari kemaksiatan itu adalah, ya, sangat lama. Penyesalan yang selalu hadir, rasa bersalah yang selalu terngiang-ngiang, dosa yang membuat hati kita semakin kasar, ya kan? Dosa yang membuat hati kita semakin tidak terasa nikmatnya ibadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, oh, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk lisan kita berzikir, dimudahkan, ya, kaki kita untuk melangkah. Ketika orang sudah beriman, ikhwani, merasakan lezatnya iman sebagaimana Nabi mengatakan bahwa bahwa iman itu ada kelezatannya, maka yang sederhana akan menjadi istimewa, yang sulit akan terasa mudah, betapa berat pun ujian akan terasa ringan. Itulah iman. Dan itulah peran iman dalam kehidupan kita. Yang sederhana akan selalu istimewa karena dia memandang dengan kacamata iman. Yang sulit dalam kehidupan dengan berbagai ujian, dia akan terasa, ya, mudah untuk menghadapi karena dia tahu Allah tidak akan pernah menyulitkan hambanya, tidak akan pernah menguji hamba
tanpa akan ada balasan kalau dia bersabar. Yang berat sekalipun dalam kehidupan itu akan menjadi ringan. Dan itulah iman, ikhwani wa akhwati fiddin. Maka hal ini kita syukuri pada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan rasa kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di dalam sunnah-sunnah salat, mura'at baqiyati ma warada fi sunani fi shalah, kita memperhatikan apa saja yang menjadi sunnah-sunnah dalam salat, siwa ma dzakarna, selain apa yang sudah kita bahas tadi. Wa min dzalika ma zada ala qaulil musalli rabbana walakal hamdu, ya, kita ucapan seseorang setelah bangkit dari ruku', rabbana walakal hamdu ba'da ar-raf'i min ar-ruku' fi haqqil imami wal ma'mumi wal munfarid fa innahu sunnah. Di bacaan seorang imam rabbana walakal hamdu, kemudian bacaan seorang makmum, kemudian bacaan ketika orang salat sendirian, itu adalah sunnah yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, demikian juga, wad'ul yadaini ala rukbataini mufarrijatil asabi' hina ruku', meletakkan dua tangan kita di lutut, kemudian dengan keadaan jari jemari yang terbuka. Jadi ketika ruku', jari jemari kita terbuka, berbeda ketika saat kita takbir, dia menghadap kiblat dalam keadaan rapat, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga kita, ya. Kalau ruku' itu seperti itu modelnya. Sama ketika kita sujud, di mana kita tidak boleh mengepitkan atau menempelkan tangan kita ke dada kita atau mungkin perut kita kepada paha kita. Mesti yufarrij, dibuka, ya, posisinya dibuka. Namun ya tentu tidak melebihi daripada keadaan yang normal seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sifat salat Nabi SAW dari Habib Humaid, fa idza raqa'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ah. Nabi kalau ruku itu kokohkan, dia letakkan di lututnya, ya. Lalu kemudian Nabi SAW yang membuka jari jemarinya dalam keadaan terbuka ketika dia ruku. Hal ini juga diriwayatkan Abu Dawud. Dan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi berkata kepada orang yang tidak sempurna salatnya, gitu kan? Apa kata beliau? Idza raqa'ta fadha' rahiyatak 'ala lakbataik thumma farrij baina asabi'ak. Ya, kalau engkau ruku, kata Nabi SAW, maka letakkan tangan kamu, ya, di lutut kamu, kemudian renggangkan jari jemari kamu. Hadis rawahu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Inilah yang menjadi sunnah-sunnah dalam salat. Semoga kita bisa perhatikan itu dan bisa kita amalkan agar salat kita sempurna. Rukun kita laksanakan, kewajiban-kewajiban salat juga kita tunaikan, serta sunnah-sunnah salat kita perhatikan, ya, agar ibadah kita sempurna, agar salat kita bisa lebih maksimal, lebih afdal. Karena ibadah salat di dalam Islam tiangnya agama. Yang tidak memperhatikan salat, maka sama dia merobohkan agamanya. Dan kita sadar betul bahwa Nabi mengatakan ibadah salat adalah ibadah yang paling pertama dihisab Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi mengatakan dengan kalimat jaminan beliau bahwa ketika salatnya sempurna, ibadah lain sempurna. Ketika ibadah salatnya tidak sempurna, maka ibadah yang lain pun tidak akan sempurna. Ibarat sebuah, ya, kekuatan, maka kekuatan salat itu menjadi kekuatan utama, gitu kan. Ketika salat itu maksimal dan sempurna, maka yang lain juga ikut maksimal dan sempurna. Hal yang paling, ya, utama dalam salat, ya, utama di dalam Islam adalah menjaganya. Kalau salat sudah tidak lagi dijaga, ditunaikan dengan baik, tepat waktu, berjamaah, maka bagian dari syariat yang lain akan mudah untuk ditinggalkan. Coba perhatikan ikhwani wa akhwati fiddin. Ketika salat ini diabaikan, tidak dijadikan sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan seseorang, maka untuk hal yang lain akan mudah untuk ditinggalkan. Maka ukurlah diri kita di mana letak kedudukan salat itu dalam hati kita. Kalau salat memiliki tempat yang mulia, memiliki perhatian yang tinggi, cinta di hatinya, maka kemudian yakinlah itu adalah tanda keimanan dalam dada kita.
Bahkan Nabi mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhad lahu bil iman." Andai engkau melihat laki-laki yang terus bolak-balik datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, maka saksikan dia adalah laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa para nabi, ya, bahkan Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilur Rahman, di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku, ya, orang-orang yang mendirikan salat, dan termasuk juga anak dan keturunanku yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doa. Oleh karena ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita selalu minta kepada Allah agar kita ini dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan salat dan menegakkannya dalam kehidupan kita. Bahkan salat merupakan ibadah yang sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tinjau dari sisi syariat saja, ya, ibadah salat adalah ibadah yang wajib, ya. Kemudian penerimaan perintah itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Dan ibadah-ibadah yang lain perintahnya ya diterima oleh Nabi kita ketika beliau berada di bumi ini. Tapi ibadah salat, Masya Allah, perlu perjuangan yang tidak sederhana bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita lengkapi pembahasan kita bagi ini sedikit lagi dengan mubtilatus salah, ya, pembatal-pembatal salat. Yang pertama adalah al-kalamul amdi ma'az zikri, ya, berbicara dengan sengaja, ya, berbicara dengan sengaja. Ada orang bicara dengan sengaja, ya barangkali ada, ya, kalau dia tidak paham dengan ibadah salat. Ada orang yang, ya, bicara dengan sengaja, baik itu sendiri maupun mengajak orang lain berbicara, ya. Ma'az zikri, jadi sini disebutkan kunna natakallam fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahibah wa huwa ila jambi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa amarna bis sukut wa nahayna anil kalam. Ya, ada dijelaskan oleh Zaid ibn Arqam, dulu ada ketika dalam saat salat ada orang yang berbicara kepada sahabatnya, kepada orang yang ada di sampingnya. Maka kemudian turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, maka laksanakanlah salat dalam keadaan qanitin. Maka kami diperintahkan untuk tidak boleh bicara, ya, dan kami dilarang untuk berbicara dalam salat. Nah, kemudian wa man nasi wal jahil fala tubtil salatu bidzalik. Ya, kalau dia lupa, ada orang lupa, ya, barangkali ada, gitu ya, barangkali ada, maka hal ini tentu tidak, ya, wadhahik, ketawa dalam salat, wal akal, ya, makan, ya, wasyurb, minum, ya, wan kisafil aurah, termasuk aurat terbuka, ya, hal ini adalah hal-hal yang membatalkan. Wal inhiraful katsir an jihatil qiblah, berubah, ya, kiblatnya arah ke sini tapi ngadapnya arah ke sana. Ini kan al-inhiraf, itu tidak benar, ya. Wal abathul katsir, kemudian banyak sekali melakukan perkara-perkara yang, ya, yang tidak dituntut di dalam salat. Al-mutawali fi salat intiqas at-tahara, batal wudu kita dengan keluarnya angin atau keluarnya, ya, yang lain. Maka ini semua adalah hal-hal yang membatalkan ibadah salat kita, ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa adapun gerakan-gerakan kecil yang dibutuhkan, entah gatal di sininya, entah apa yang harus dibereskan, ya. Makanya gerakan-gerakan yang, ya, misal dalam salat kita menggonta-ganti, membolak-balikkan peci dan seterusnya. Kalau orang Arab itu kan pakai gutranya diperbaiki, kemudian ditarik lagi, diluruskan. Itu kan gerakan-gerakan yang membuat kita tidak khusyuk di dalam salat. Hal itu ditinggalkan, ya. Karena itu akan bisa membawa batalnya salat kita, ya. Bahwa ketika gerakan kecil yang mesti dibutuhkan itu dibolehkan untuk kita lakukan, ya. Shalla an-nabiy 'alal mimbar wa nazala wa sajada 'alal ardi. Kemudian Nabi SAW, ya, sujud di atas tanah. Kemudian wa fataha li Aisyah al-bab wa huwa fi salati. Ya, bahkan Nabi buka pintu
rumahnya dan dia ke dalam keadaan salat dan seterusnya. Kemudian at-taharah dalam bab taharah ini memang kalau batal tidak boleh disembunyikan. Karena salat itu sama kita dalam memiliki rahasia kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kita sedang menghadapnya. Jangan pernah kita ini ada orang yang dengar angin. Nah, itu akan rugi sendiri salatnya batal ya. Hatta walau kana imam. Meskipun dia seorang imam mundur, maka yang belakang maju. Ini gimana nih, malu saya. Tidak bisa. Itu kan Anda bertanggung jawab terhadap makmum. Tidak bisa. Imam batal sudah mundur. Dalam Islam begitu. Ya. Maka mundur sudah dengan teratur. Dan makmum tidak boleh mencela imam. Kenapa lah orang ini? Jadi imam kok batal? Tidak, itu hal yang biasa terjadi. Yang namanya orang buang angin, itu sesuatu yang fitrah kita ya. Bahkan ada orang yang membutuhkan uang ratusan juta untuk mengeluarkan angin. Waliyadzubillah, afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita ya. Ya, ini harus kita jaga. Yang batal uduk mundur dan tidak ada tempat dia untuk dicela. Itu perkara biasa. Perkara biasa. Maka kalau imam mundur, maju orang di belakangnya. Ya. Maka tidak ada orang yang menyembunyikan kena malu karena dikatakan ini dan itu, tidak. Nabi mengatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdath ya hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu atau bersuci. Muttafaqun alaihi. Maka ikhwan wa akhwat fillah, perhatikanlah hal-hal yang membatalkan salat, ya hilangnya kesucian kita, kemudian ya, makan dan minum. Makanya ketika ingin salat bersihkan mulut dulu. Kita madmadah, kemudian kita istinsyak ya, masukkan air ke hidung, kita bersihkan semua itu ya. Dengan ada sisa makanan. Oh, ada rupanya makanan dalam mulutnya gitu kan. Salat makan dia. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Atau ketawa sendiri atau lain sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan dalam ibadah salat kita ya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW dan itu melarang. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak. Ibnu Munzir mengatakan ajma kullu man nahfad anhu anna man akala aw shariba fil fard amidan anna alaihi al-i'adah. Tidak ada khilaf, kami tidak pernah menukilkan sesuatu yang berbeda dari generasi awal yang makan dan minum ya, di saat salat dengan sengaja itu adalah harus dia mengulangi ibadah salat dia. Ikhwani wa akhwati, hal inilah yang bisa membatalkan salat kita dan harus kita perhatikan dan harus kita menjaga-jaga sehingga ibadah kita sempurna dan salat kita menjadi salat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.